Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Datang dari Bapak Lukas. Mau tanya pendeta, Perjanjian Lama sudah digenapi Perjanjian Baru. Perjanjian Baru sudah digenapi Kisah Rasul. Perjanjian Baru dan Kisah Rasul sudah digenapi Kitab Wahyu. Di mana di surga ada sejumlah besar roh hidup di surga. Lah, kok nanti hidup di Taman Eden baru dan bumi baru nanti ada populasi penduduk di bumi. Jadi repot atau umur orang kembali 900 tahun seperti pohon. Kalau bumi penuh lagi, Allah memperhatikan berkembang biak manusia? Mohon penjelasannya, pendeta. Demikian, pendeta, pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan tadi perjanjian lama sudah digenapi dalam perjanjian baru, biarlah kita memahaminya bukan dalam sudut pandang bahwa semua Alkitab perjanjian lama itu sudah digantikan oleh Alkitab perjanjian baru, sehingga kita tidak membutuhkan lagi Alkitab perjanjian lama. Istilah teologis untuk perjanjian lama itu biasanya atau pengertiannya dalam Alkitab menunjuk kepada sebuah sistem dalam perjanjian lama, sistem korban dalam perjanjian lama yang disahkan oleh darah anak domba dan korban sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Pada waktu anak domba yang sejati itu, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, maka tidak dibutuhkan lagi pengesahan perjanjian antara Allah dan manusia itu melalui korban anak domba, karena Yesus Kristus telah menggenapi semua itu. Perjanjiannya adalah tetap sama, yaitu bahwa Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia, baik dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama dan zaman perjanjian lama, maupun dalam Alkitab perjanjian baru atau zaman perjanjian baru. Perjanjiannya tetap sama, tetapi bagaimana perjanjian itu disahkan, itulah yang berbeda. Sekarang perjanjian tidak lagi disahkan oleh darah anak domba, karena semua pengesahan yang dilakukan di dalam Alkitab perjanjian baru zaman orang Israel melalui korban bakaran, korban persembahan dan lain sebagainya, itu telah digenapi pengesahannya oleh korban yang sejati yang mengorbankan dirinya satu kali saja untuk mengesahkan perjanjian keselamatan antara Allah dan manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, satu-satunya korban yang sejati yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu, tidaklah binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalaupun ia berdosa lagi, maka ia tidak perlu untuk mengorbankan suatu korban persembahan bagi dosanya. Ia datang kepada Yesus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, maka Allah setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosanya. Atas dasar apa? Atas dasar pengesahan perjanjian yang baru itu, yang dilakukan oleh Yesus Kristus oleh kematiannya di atas kayu salib. Bagaimana dengan kitab-kitab perjanjian lama? Oh, kita membutuhkan kitab Kejadian. Kenapa? Di situ ada cerita tentang penciptaan. Kita juga membutuhkan kitab Keluaran. Kenapa? Di situ ada cerita tentang bagaimana Tuhan Allah menuntun orang-orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir, yang menggambarkan bagaimana Tuhan memimpin kita keluar dari perhambaan dosa. Sebentar, saya minum. Silakan, pendeta. Apakah kita membutuhkan kitab Mazmur? Oh, banyak sekali. Kitab Mazmur 23 itu mau dibaca kapanpun saja tetap indah, dan pekabarannya tetap berlaku untuk kita. Apakah kita membutuhkan kitab Amsal, Pengkhotbah, Yesaya, Yeremia, Daniel, semua kitab perjanjian lama itu kita butuhkan. Dengan matinya Tuhan Yesus, dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib,
yang dia genapi itu bukanlah menggantikan pekabaran yang disampaikan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Tapi yang dia genapi itu adalah semua simbol-simbol dari Perjanjian Lama yang disahkan melalui atau oleh darah korban binatang ataupun domba, lembu, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau dikatakan dalam pertanyaan ini, bahwa Perjanjian Baru sudah digenapi kisah para rasul. Loh, kisah para rasul ini adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Lalu kalau kisah para rasul sudah digenapi di dalam kitab Wahyu, tidak demikian. Karena setiap kitab dalam Alkitab mempunyai pekabaran-pekabaran yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada banyak pekabaran dalam kitab kisah para rasul yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa kitab kisah sudah digenapi oleh kitab Wahyu. Contohnya ayat dalam kitab kisah para rasul, pasal yang keempat ayat yang ke-12 yang mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan melalui mana kita mendapatkan keselamatan. Ada ayat dalam kisah pasal yang kedua ayat yang ke-38 yang mengatakan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus dan engkau akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan banyak sekali ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab kisah para rasul. Contohnya di dalam kisah pasal yang ke-16 ayat 30 dan 31. Apakah yang harus aku perbuat supaya selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tapi kalau seisi rumahmu juga percaya kepada Yesus, mereka juga akan percaya. Banyak pekabaran yang indah. Jadi inti Alkitab itu bukan kita katakan kalau sudah ada kitab Wahyu maka tidak perlu lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, kitab Wahyu ini kitab apa? Kitab Wahyu ini sesuai dengan judulnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan kepada hambanya. Untuk apa? Untuk mengatakan apa yang akan terjadi, yang segera akan terjadi di masa yang akan datang, karena waktunya sudah dekat. Itu adalah kitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di atas dunia ini, mulai dari abad pertama pada saat kitab Wahyu itu dituliskan oleh Yohanes yang kekasih, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan penglihatan-penglihatan yang diberikan di dalam kitab Wahyu itu menjadi penuntun bagi kita, sehingga kita tahu bahwa nubuatan menyatakan kita sudah lebih dekat dan semakin dekat kepada kedatangan Yesus. Itu memberikan arah kepada kita. Mau dibawa kemana kita ini oleh Yesus Juru Selamat itu. Dan di situ kita tahu, kita mau dibawa ke sorga. Kalau kita mau percaya kepadanya. Mengapa? Karena ada ayat-ayat yang mengatakan, contohnya di dalam Wahyu pasal yang ketiga, contohnya ayat yang ke-11 yang mengatakan, apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian mempunyai juga penglihatan-penglihatan tentang contohnya 7 meterai, 7 malapetaka, 7 sangkakala. Lalu di dalam khususnya Wahyu pasal yang ke-20, bagaimana bumi ini akan dibinasakan dan orang-orang berdosa termasuk setan pun akan binasa. Lalu Wahyu 21, bagaimana bumi ini akan diperbaharui dan bagaimana ada Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, dan ada banyak peristiwa-peristiwa masa yang akan datang yang disampaikan dalam kitab Wahyu. Tetapi kitab Wahyu bukan menjadi pengganti atau penggenap bagi semua kitab-kitab yang lain sebelumnya. Lalu dalam pertanyaan ini disebutkan juga tentang siapa yang akan memerintah di sorga, ya, atau bagaimana keadaan kita di sorga. Sebab dikatakan, kalau tidak salah, tolong dibaca bagian kedua. Saya dengar tadi tentang hidup di Taman Eden. Ya, nanti hidup di Taman Eden baru dan bumi baru. Nanti ada populasi penduduk bumi di sana.
dan akan repot katanya. Umur orang akan kembali menjadi 900 tahun seperti pohon. Kalau bumi penuh lagi, Allah memperhatikan perkembangan biakan manusia. Seperti itu, pendeta. Baik, terima kasih. Jadi Alkitab mengatakan, saya baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21, ya. Wahyu pasal yang ke-21, buka Alkitab dulu. Mengatakan di sana dalam ayat yang ke-3, dan aku mendengar, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi perkabungan, bahkan maut tidak ada lagi. Implikasinya, yang masuk ke surga itu adalah manusia yang diciptakan Allah. Dan mereka, menurut 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, mereka akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi mereka yang mati dalam Kristus, lalu kemudian mereka yang masih hidup juga akan diubahkan dan akan diangkat bersama-sama dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya baca ada kata selama-lamanya kalau tidak salah dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-17, mengatakan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka ini? Orang yang mati dalam Kristus yang dibangkitkan dalam awan, katanya menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang akan masuk ke dalam dunia yang baru, ke dalam surga itu, menurut ayat-ayat ini adalah mereka yang pernah hidup di atas dunia ini. Baik yang pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka itu mati di dalam Kristus dan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, maupun mereka yang pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu, mereka didapati dalam keadaan hidup dan setia. Inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, yang akan diam dalam kerajaan sorga, dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yang dijanjikan oleh Allah itu, yang dinyatakan dalam firman Tuhan, itu adalah mereka yang pernah hidup di atas dunia ini. Apa implikasinya? Implikasinya adalah tidak ada pertambahan penduduk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan dan berikan kepada kita sebagai upah bagi mereka yang setia. Hanyalah mereka yang pernah hidup di atas dunia ini, baik mereka yang mati di dalam Kristus lalu dibangkitkan, maupun mereka yang hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah yang Alkitab gambarkan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Alkitab tidak menggambarkan adanya pertambahan penduduk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih. Baik, pendeta, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut masih dari Bapak Lukas, pendeta. Berturut-turut Mau tanya, pendeta, bagaimana pemerintahan di bumi? Apakah dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus langsung dari sorga, berkala menemui manusia di bumi, yang bersama segala macam binatang, singa makan jerami, harimau makan rumput, anak-anak main-main dengan serigala? Ini bukankah gambaran kedamaian di sorga? Bukan gambaran watak yang bisa diraba? Mohon penjelasan dari Pak Lukas. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Alkitab memberikan gambaran, tadi saya sempat baca ayatnya, dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Apa yang dikatakan di sana? Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari sorga, artinya turun dari langit. Inilah surga itu. Firdaus itu akan turun katanya. Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Apakah dia turun sendiri dengan orang-orang kudus ada di dalamnya? Kita baca ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi di dalam kota suci itu, di dalam Firdaus itu, bahkan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang akan diciptakan, di situ bukan hanya orang-orang kudus, orang-orang yang diselamatkan. Allah ada di situ dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Menggunakan istilah kemah Allah yang menyatakan hadiratnya. Dia ada bersama-sama dengan manusia. Sebenarnya saya ingat kalau tidak salah dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14, mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Berbicara tentang Yesus Kristus, sang firman itu. Firman yang adalah Allah, yang adalah kekal, tapi ia menjelma menjadi manusia. Firman itu katanya telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di antara kita ini menggunakan kata kerja yang sama seperti yang ada dalam kitab Wahyu yang menyatakan bahwa Allah akan diam bersama-sama dengan umat-umatnya. Sebagaimana Yesus ada di atas bumi waktu Allah menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia, kata kerja yang sama ini digunakan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi gambarannya bukan kita dibiarkan hidup lalu kemudian sekali-kali Tuhan mengunjungi kita dari tempatnya yang lain. Tidak. Tetapi langit yang baru dan bumi yang baru itulah yang akan menjadi pusat dan pemerintahan Tuhan di alam semesta ini. Sulit kata-kata untuk menggambarkannya, tetapi itulah yang akan terjadi. Terima kasih.